Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, segala puja kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa dengan salawat insyaallah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari nanti yang akan memudahkan kita di akhirat nanti insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membahas fakta sejarah, khususnya sejarah di Indonesia, masuknya agama Islam di Indonesia lewat tangan-tangan para ulama yang bermukim di tanah Jawa dan identik dengan kebudayaan-kebudayaan di tanah Jawa. Namun fakta sejarah kita perlu ungkap bahwasanya dari mana beliau-beliau ini berasal dan dari mana keturunannya, asal muasalnya, dan seperti apa kisahnya sehingga dia sampai ke tanah Jawa, khususnya di Nusantara kita, di Indonesia. Baik, fakta sejarah ini kita perlu tahu agar apa? Anak cucu kita nanti tidak mudah tergiring dengan opini-opini pengkaburan sejarah, di mana mereka perlu tahu sejarah-sejarah dan kebudayaan-kebudayaan khususnya yang ada di Indonesia pada umumnya. Baik, saya akan membahas kali ini tentang 9 wali, atau yang lebih dikenal di tanah Jawa dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Namun mereka itu aslinya bukan orang Nusantara, bukan orang Jawa. Mereka berasal dari Vietnam, ada yang dari Malaysia. Tempat asal mereka pun sampai saat ini sudah menjadi tempat wisata, destinasi wisata, dan bisa dikunjungi. Nah, di sana bukti-bukti sejarahnya tersimpan rapi, tegak terpancang. Pusaka-pusaka sejarahnya menjadi bukti konkretnya catatan sejarah yang ada. Nah, teman-teman sekalian, sampai saat ini masih sangat jarang orang yang mau mengupas asal muasal Wali Songo itu dari mana. Mereka berdakwah di tanah Jawa, tapi dari mana mereka berasal tidak ada yang mau dengan serius mengupasnya atau mengeksplor lebih jauh. Di mana data sejarah di Indonesia itu sampai saat ini mungkin masih simpang siur. Namun justru catatan kesultanan-kesultanan di Malaysia, negara Melayu, lebih rapi dan terdokumentasi secara digital, bisa dicek secara digital di situs-situs sejarah di Malaysia. Nah, kemudian selain itu juga terselip data-data buku History of Java karya Thomas Stanford Raffles yang merupakan catatan-catatan besar sejarah-sejarah di Malaysia, termasuk sejarah dari 9 wali ini. Kesultanan Kelantan erat kaitannya dengan Wali Songo. Kita tahu Kelantan itu adalah salah satu tempat wilayah Melayu yang kaitannya erat dengan 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Kesultanan Kelantan itu kaitannya erat dengan Wali Songo yang bertugas di tanah Jawa. Keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyid Husain Jumadil Kubro, merantau ke Kelantan tahun 1349 Masehi. Nah, Jumadil Kubro menikahi putri keluarga diraja Imperium Cermin atau Kerajaan Cermin di kerajaan-kerajaan di Kelantan purba pada masa itu. Keturunan beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, sang pelopor 9 wali pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kerajaan Cermin ini luasnya dari Aceh, Kelantan di Malaysia, dan Champa di delta Sungai Mekong, Vietnam Selatan. Hari ini Malaysia dan Vietnam masih menyimpan baik destinasi wisata sejarah 9 wali yang tidak diketahui oleh orang Indonesia. Ada 3 fakta sejarah tempat wisata yang dipelihara oleh bangsa Vietnam dan bangsa Malaysia yang menyimpan fakta sejarah konkret dari 9 wali. Ada 3 tempatnya. Yang pertama, ada di sana namanya Danau Touban. Danau Touban ini letaknya di Malaysia, negara Melayu berkebangsaan Melayu. Di daerah Rong Cenok, sekitar 45 menit dari Kota Baru yang merupakan ibu kota negara bagian Kelantan, Malaysia.
Ada objek wisata alam yaitu Danau Touban. Di sanalah kita bisa menelusuri sejarah, bisa melihat masjid putih yang cantik di tepian Danau Touban. Terletak di situ. Masjid itu didanai langsung oleh Sultan Brunei Hasan al-Balqiyah yang diresmikan tahun 1992 oleh Sultan Kelantan. Keberadaan masjid itu diduga sebagai penanda untuk menguatkan legenda tentang hilangnya kota Jeddah Riyadatus Salam secara gaib. Jeddah adalah ibu kota kerajaan Cermin, tempat hijrahnya Syekh Jumadil Kubro dari Timur Tengah. Legendanya, kota ini hilang secara gaib karena diserang kerajaan Siam. Anaknya yang bernama Ali Nurul Alam atau kakek dari Sunan Gunung Jati yang dikenal, mengungsikan keluarga kerajaan ke Champa. Ini sedikit story dari Danau Touban di Malaysia. Kemudian tempat wisata yang kedua adalah Masjid Kampung Laut Malaysia. Nah, di Kota Baru Kelantan ada masjid tertua di Malaysia sejak abad ke-16 dan cagar budaya nasional, namanya Masjid Kampung Laut. Uniknya, masjid ini mirip dengan Masjid Agung di Demak. Demak di mana? Di Tanah Jawa pastinya. Penelitian oleh Ahmad Sanusi Hasan dari University Sains Malaysia menyebutkan bahwa masjid tersebut dibangun di zaman Wali IX atau orang Jawa menyebut dengan sebutan Wali Songo. Dalam literatur lain disebutkan wali yang dimaksud adalah Sunan Giri dan Sunan Bonang. Nah, Masjid Kampung Laut dilestarikan di dalam kampus Sultan Ismail Petra International Islamic College di Jalan Kuala Kerai, Nilam, Puri, Kelantan, Malaysia. Wisatawan yang ingin menikmati jejak wisata Wali Songo di Malaysia bisa datang langsung karena masjid ini terbuka untuk pengunjung umum di luar mahasiswa. Kemudian yang ketiga, tempat wisata yang bisa kita kunjungi untuk mengulik sejarah fakta sejarah tentang asal-usul 9 wali adalah Cham Village, Vietnam. Cham Village ada di wilayah Delta Mekong, tepatnya di Chu Doc, Provinsi An Giang, Vietnam, yang berbatasan dengan Kamboja. Kampung ini menjadi salah satu lokasi yang banyak dihuni oleh suku Cham yang beragama Islam sejak zaman kerajaan Champa masih berkuasa di tempat itu. Pasca eksodus perang dari Kelantan, keluarga kerajaan Cermin beranak pinaklah di Champa yang separuh berdarah oriental dari bangsa Cina Selatan, Indo-Cina. Sunan Ampel lahir di sini. Nah, Sunan Ampel lahir di sini. Keponakannya yang bernama Sunan Gunung Jati juga lahir di sini. Dalam catatan royalark.net bisa dicek sendiri di situs-situs sejarah kebudayaan di baik di Vietnam ataupun di Malaysia tentang fakta sejarah 9 wali. Bekas kerajaan Champa hari ini disebut sebagai Cham Village. Nah, wisatawan bisa datang dengan jalur sungai untuk menikmati suasana pedesaan Islam. Ada masjid, ada madrasah, ada pemakaman Islam, wisata kuliner seperti serabi, pisang goreng dan lain sebagainya. Makanan-makanannya hampir 11-12 dengan kebiasaan kita di Indonesia. Bahasa mereka pun masih serumpun dengan Aceh. Karena Aceh pun kalau kita telusuri juga berkebangsaan Melayu. Kalau masih belum percaya negeri leluhur Wali Songo ada di Kelantan, Malaysia dan berkebangsaan Melayu dan delta Sungai Mekong di Vietnam, kita silahkan datang untuk menguak faktanya dengan sendiri. Datang langsung ke 3 destinasi wisata yang sudah dijelaskan tadi. Sejumlah travel, blogger, youtuber yang ingin mengungkap fakta sejarah ini dipersilahkan untuk menguak tentang asal-muasal dari 9 wali yang dikenal di Indonesia dan orang-orang Jawa menyebutnya dengan sebutan Wali Songo. Dari beberapa guru-guru yang pernah berbincang santai dengan saya di satu kesempatan, beliau-beliau mengungkapkan ada satu nama, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu adalah pendatang yang datang ke tanah Jawa, menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, wali 9 pertama yang asalnya adalah dari Malaysia, yang berasal dari Malaysia. Dari mana? Dari kebangsaan Melayu. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah orang Melayu yang datang ke tanah Jawa, menyebarkan agama Islam di tanah Jawa sebagai wali 9 yang pertama.
Nah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara semua, teman-teman semua, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan kali ini menjadi manfaat yang banyak buat diri kita untuk lebih mencintai sejarah dan mengulik fakta-fakta sejarah yang mungkin sampai saat ini mungkin masih kabur dari pengetahuan keilmuan kita. Karena kita masih terbiasa dengan disuapi, mohon maaf ya, kita masih terbiasa dengan disuapi fakta sejarah tanpa kita mau mencari tahu sendiri lewat orang-orang yang ahli dalam hal sejarah. Nah, kali ini saya juga punya beberapa rekan, beberapa teman yang bergelut di dunia sejarah, kepenulisan sejarah kebudayaan, khususnya sejarah kebudayaan Melayu. Baik teman-teman, itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya, karena ini akan kita upload di YouTube, dan mungkin nanti jika ada yang mendengar dan menonton video ini dari YouTube silahkan berkomentar seperti itu. Dan nanti kita akan fokus di kesempatan kedua, pertemuan kedua, kita akan membahas lebih rinci, lebih dalam tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kita ketahui sebagai penyebar agama Islam, 9 wali atau wali 9 atau wali Songo yang dikenal oleh orang Jawa. Wali Songo pertama yang datang ke tanah Jawa menyebarkan agama Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang berkebangsaan Melayu, berasal dari Malaysia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.